Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Meneruskan pengajian kitab Fiqhus Syiyam. Sekarang kita memasuki pada bab selanjutnya, Tarikhut Tasyri'is Syiyam, sejarah pensyariatan Syiyam. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wa tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulihi ibtigha'a mardhatillah. Dibuka halaman 10. Dibuka halaman 10. Tarikhut Tasyri'is Syiyam, sejarah pensyariatan puasa. Nah, bagaimana puasa itu disyariatkan akan dijelaskan di sini. Laqad bada'a syiyam fi awalil Islam bi siyami thalathati ayyam min kulli syahr wa bi siyami yaumi Asyura. Pada awalnya puasa itu di dalam awal-awal Islam, puasa itu digunakan atau dilaksanakan untuk berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Jadi setiap bulan itu Rasulullah melaksanakan puasa 3 hari. Nah, ini ulama berbeda pendapat 3 harinya kapan. Ada yang mengatakan 3 hari itu fi ayyamil bid, 3 hari itu pada hari bulan purnama. Ada yang mengatakan 3 hari itu pada hari Senin sama hari Kamis. Ada yang mengatakan 3 hari itu pada tanggal 10, tanggal 20 sama yang terakhir. Nah, akan tetapi pendapat yang benar itu adalah Rasulullah berbeda-beda. Ada yang puasa hari Senin sama Kamis, ada Senin, Kamis, ada yang tanggal 10, tanggal 20 sama yang terakhir ada Ayyamul Bid. Maka pendapat yang benar, yang penting di dalam 1 bulan itu puasanya 3 hari. Waktunya kapan? Terserah. Kemudian di awal-awal puasa sebelum datangnya bulan Ramadan, umat Islam itu juga berpuasa pada hari Asyura, pada hari tanggal 10 bulan Muharram. Hari Asyura. Jadi awalnya itu puasanya pada 3 hari setiap bulan sama puasa Asyura. Tsumma nazala qauluhu ta'ala kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kemudian setelah itu turun ayat diperintahkan, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana diperintahkan atau diwajibkan berpuasa pada umat-umat sebelumnya. Nah, sudah diperintahkan, sudah turun ayat kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Fakana man syaa shoma wa man syaa aftar. Umat Islam sudah diperintahkan seperti itu. Ada yang puasa, ada yang tidak puasa. Kalau mau puasa ya puasa, tidak puasa ya tidak puasa. Karena apa? Karena ada ayat yang lain. Liqaulihi ta'ala fi ayatin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Barang siapa yang tidak kuat puasa, maka berfidyah membayar makan orang miskin. Jadi waktu itu ada perintah puasa, tetapi yang kuat berpuasa, yang tidak kuat yang ngasih makan. Seperti itu. Tsumma nazala qaulihi ta'ala. Jadi awalnya syariat itu datang tadarrujan, pelan-pelan. Tidak langsung harus puasa. Yang tidak puasa hukumannya seperti ini, tidak. Pelan-pelan. Kalian diwajibkan berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kalian. Itu masih banyak yang tidak puasa. Masih ada yang tidak puasa. Kemudian turun ayat lagi. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Quran sebagai petunjuk bagi
manusia. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan maka berpuasalah. Nah, setelah turun ayat ini maka umat Islam semuanya berpuasa. Karena apa? Karena falyasumhu. Nah, ada perintah di sini, ada jazmnya perintah. Nah, setelah ini baru semua umat Islam berpuasa. Fakana wajiban ala kulli man syahida syahra ayyasumahu madama qadiran ala siyami. Maka wajib hukumnya bagi orang yang mendapati bulan Ramadan. Misalnya pada akhir Sya'ban dia belum balik. Ternyata malamnya sudah balik, maka wajib berpuasa karena dia mendapati bulan Ramadan. Madama qadiran ala siyami, kalau mampu. Kalau sakit ya ada rukhsah, kalau bepergian ada rukhsah. Bahkan salah seorang ulama yang bernama Syekh Asy'arawi, Syekh Mutawalli Asy'arawi, itu berpendapat yang pendapatnya ini agak berbeda dengan pendapat ulama yang lain. Bahwasanya barang siapa yang ketika puasa Ramadan itu bepergian atau sakit, hukumnya wajib untuk tidak puasa. Syekh Mutawalli Asy'arawi punya pendapat seperti itu. Karena beliau punya pendapat ini rahmat dari Allah, ini perintah dari Allah, faliyasumhu. Maka barang siapa yang tidak mau mendapati rahmat dari Allah ini ya repot itu. Menurut Syekh Asy'arawi seperti itu. Fakana wajiban ala kulli man syahida syahra ayyasumahu madama qadiran ala siyam. Nah, kalau mampu wajib hukumnya berpuasa setelah turun ayat itu. Ruya Abu Dawud mursalan an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu qol. Nah, ini ada hadis yang disebutkan Imam Abi Dawud, riwayat daripada salah seorang sahabat Rasulullah, sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal ini sahabat Rasulullah yang diutus ke negara Yaman. Namanya Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Bagaimana bunyi hadisnya? Qala uhila siyamu thalathatu ahwalin. Puasa itu uhila di sini bermakna ghayyara. Dirubah puasa itu dari 3 keadaan. Jadi puasa itu hukumnya berubah-ubah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu thalathata ayyamin min kulli syahr. Pertama Rasulullah itu berpuasa 3 hari setiap bulan. Jadi yang pertama puasanya itu 3 hari setiap bulan. Kalian puasa tidak? Setiap ayyamul bid. Kalau hari-hari bulan purnama berpuasa tidak? Tidak ayyamul bid. Hari Senin Kamis? Tidak. Puasa Daud, hari puasa, besok tidak puasa. Tidak juga. Ya tidak apa-apa, yang penting belajar. Nah, yang pertama Rasulullah berpuasa 3 hari setiap bulannya. Selanjutnya wa yasumu yaumu Asyura. Rasulullah juga berpuasa pada hari Asyura. Hari Asyura ini adalah tanggal 10 pada bulan Muharram. Nah, kenapa disyariatkan puasa di hari Asyura? Karena apa? Ada hikmah di sana. Nabi Musa diselamatkan Allah dari Fir'aun pada hari Asyura. Lantas Nabi Muhammad bertanya kepada orang Bani Israel, orang Yahudi, kenapa kalian puasa hari Asyura? Di hari ini Nabi Musa diselamatkan. Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan dari Fir'aun. Kata Nabi Muhammad bersabda, saya yang lebih berhak atas Musa daripada kalian. Akhirnya Nabi Muhammad berpuasa. Selanjutnya fa'anzalallaha ta'ala
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang berbunyi kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Selanjutnya wajib berpuasa Ramadan. Jadi yang pertama adalah puasa 3 hari di setiap bulan, kemudian puasa Asyura, kemudian baru datang syariat puasa bulan Ramadan. Wa rawal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Asyura yusamu qabla Ramadan falamma nazala Ramadan kana man syaa shoma wa man syaa aftar. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, oleh Imam Abi Dawud, oleh Imam Tirmidzi. Hadisnya dari siapa? Hadisnya dari Siti Aisyah. Nah, ini Siti Aisyah ini luar biasa. Siti Aisyah ini adalah sahabat istri Rasulullah, sahabah, karena beliau orang Islam yang ada di zaman Rasulullah, yang ahli fikih. Fakih, orang ahli fikih. Siti Aisyah ini. Nah, maka ahli fikih itu bukan hanya laki-laki ya, perempuan juga ada yang ahli fikih ini. Apalagi yang viral sekarang lagunya Aisyah. Qalat, Siti Aisyah berkata, kana Asyura yusamu qabla Ramadan. Hari Asyura itu dipuasai sebelum bulan Ramadan. Nah, sebelum ada syariat Ramadan, hari Asyura itu dipuasai oleh umat Islam. Falamma nazala Ramadan, ketika turun perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan, kana man syaa shoma wa man syaa aftar. Barang siapa yang mau berpuasa ya puasa. Kalau tidak mau berpuasa juga tidak berpuasa. Setelah turunnya Ramadan, seperti itu. Wa fi riwayatin qalat, pada riwayat yang lain Siti Aisyah juga bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bisiyami yaumi Asyura. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan berpuasa pada hari Asyura. Wa fi riwayatin akhrajaha Abu Dawud wa Tirmidzi wa Malik wa kana huwal fariidhah. Nah, ada riwayat lagi yang dikeluarkan Imam Abi Dawud, Tirmidzi dan Imam Malik tentang permasalahan ini, wa kana huwal fariidhah. Dan puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Huwanya itu kembali ke Ramadan. Wa rawa Muslim an Jabir bin Samrah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bisiyami yaumi Asyura. Diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Samrah, Rasulullah bersabda, kana Rasulullah Jabir bin Samrah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bisiyami yaumi Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura. Wa yahutsuna alaihi, dan menyemangati kami untuk berpuasa di bulan Asyura. Wa yata'ahadna indahu, dan kami berusaha untuk menjalankan puasa Asyura. Falamma faradha Ramadan lam ya'murna. Ketika datang perintah untuk puasa di bulan Ramadan, lam ya'murna, Rasulullah tidak memerintahkan kami. Walam yata'ahadna indahu, dan kami juga tidak berusaha mengerjakan puasa Asyura. Seperti itu. Karena apa? Karena ad-dinu yusra, agama itu mudah. Oleh karenanya orang yang ahli fikih, ulama, kalian berdua ini, calon-calon ulama ini harus memudahkan umat. Sebisanya umat itu dimudahkan. Jangan dibikin sulit. Karena apa? Ad-dinu mabniyatun 'alal yusri. Agama itu dibentuk dari pondasi kemudahan.
Jangan dipersulit, dimudahkan saja. Agar kita juga dimudahkan besok di akhirat sama Allah. Ustadz Najib, ini bagaimana hukumnya? Harus seperti ini, harus seperti ini, repot. Nah, bagaimana besok kalau di akhirat? Kalau kita mau memudahkan orang, semoga besok di akhirat kita dimudahkan jalannya oleh Allah. Harus yang mudah-mudah saja, yang bahagia-bahagia saja, yang gampang-gampang saja. Wa ruwiyal Bukhari fi sahihihi ta'liqan bi sighatil jazmi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di kitabnya bernama Sahihul Bukhari. Imam Bukhari punya kitab namanya Sahihul Bukhari. Ta'liqan, hadis mu'allaq. Nah, hadis mu'allaq itu apa? Hadis mu'allaq ini adalah hadis yang ada rawinya yang hilang. Ada rawinya yang hilang. Bisi ghatil jazmi, tetapi dengan sighat jazm. Nah, ini kehebatan Imam Bukhari. Jadi hadis mu'allaq itu hukumnya dhaif. Hadis mu'allaq itu hukumnya dhaif. Karena apa? Nah, karena ada rawi yang hilang. Akan tetapi ketika Imam Bukhari yang mengatakan hadis ini mu'allaq, hukumnya tidak dhaif. Hukumnya ada 3. Ketika Imam Bukhari mengucapkan hadis tersebut ini hadis mu'allaq, maka hukumnya 3. Yang pertama ditafsil, didetailkan. Yang pertama, ketika hadis mu'allaq yang disebutkan Imam Bukhari tersebut itu disebutkan di tempat lain, dengan sanad yang muttasil, maka hukumnya apa? Hukumnya muttasil, bersambung berarti. Meskipun ada rawi yang dibuang kalau disebutkan di tempat lain. Yang kedua, ketika hadis mu'allaqnya Imam Bukhari ini tidak disebutkan di tempat lain, tidak ada hadis mutasil, tidak ada hadis yang bersambung, tetapi Imam Bukhari mengucapkannya dengan sighat jazm. Sighat jazm itu mengatakan qala, telah berkata. Berarti hukumnya apa? Kalau Imam Bukhari menyebutkan hadis mu'allaq tetapi tidak disebutkan di tempat lain dengan sanad muttasil, tetapi Imam Bukhari menyebutkan dengan sighat jazm, maka hukumnya sahih. Hukumnya apa? Sahih. Nah, yang ketiga, hadis mu'allaq yang tidak disebutkan di tempat lain, berarti ada rawi yang dibuang. Tetapi Imam Bukhari mengucapkannya dengan sighat tamrid, bukan sighat jazm. Ruwiya, diriwayatkan. Nah, menggunakan lafadz ruwiya. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Nah, ini kehebatan Imam Bukhari. Nah, sekarang pertanyaannya, Imam Bukhari itu kitabnya kan sahih. Kenapa menyebutkan hadis yang mu'allaq? Nah, Imam Bukhari ketika menyebutkan hadis tersebut itu mu'allaq, sanadnya mu'allaq, ada yang dibuang. Karena apa? Karena hadis itu tidak sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari. Syaratnya sangat luar biasa. Syarat sahih menurut Imam Bukhari itu sangat tinggi. Oleh karenanya, karena tidak sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari, maka menyebutkannya dengan mu'allaq. Tetapi mu'allaqnya Imam Bukhari ada 3 hukum tadi. Yang pertama, saya ulangi lagi. Yang pertama, ketika disebutkan dengan sanad mutasil, maka hukumnya hadisnya mutasil. Kalau mu'allaqnya tidak disebutkan di tempat lain yang mutasil, tetapi menggunakan sighat jazm, sighat yang pasti, maka hukumnya apa? Sahih. Mu'allaq tidak disebutkan di tempat yang lain, tidak menggunakan sighat jazm, tetapi menggunakan sighat tamrid, maka hukumnya ada yang sahih, ada yang dhaif. Paham? Nah, ini dengan sighat jazm berarti hukumnya sahih. Anil A'mas bin Amr qala haddatsana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nazala Ramadan fasyuqqa alaihim fakana man at'ama kulli yaumin miskinan taraka saumu
mimman yutikuhu wa rukhisat lahum fi dzalik fanusikhat fanasakhatha wa antasumu khairun lakum wa umiru bisawmi. Nah, di sini turun kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perintah Ramadan. Nah, ayatnya yang tadi kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan untuk kalian berpuasa sebagaimana umat-umat sebelumnya. Fasyuqqa alaihi, ada yang berat, fasyuqqa alaihim. Karena apa? Kehidupan jahiliyah itu dulu luar biasa. Minum-minuman keras, berzina, pokoknya luar biasa kehidupannya. Maksudnya luar biasa tidak bagusnya, bukan luar biasa bagaimana. Luar biasa tidak bagusnya. Fasyuqqa alaihi. Maka berat bagi mereka. Oleh karenanya barang siapa yang tidak mampu maka memberi fidyah, memberi makan orang miskin. Dan diperbolehkan itu pada awal-awalnya. Kemudian turun ayat wa antasumu khairul lakum, dan kalau kalian berpuasa itu lebih baik, fa umiru bisawm, maka mereka diperintahkan untuk puasa. Kemudian turun ayat lagi, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu, maka puasa hukumnya wajib sekarang. Seperti itu. Wa rawal Bukhari wa Muslim an Salamah bin Aqwa lamma nazalat hadhil ayah wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatu ta'amu miskin kana man arada ayyuftir wa yufdi hatta nazalatil ayah allati ba'daha fanasakhatha. Nah, hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Salamah binil Aqwa, ketika turun ayat wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatu ta'amu miskin, kalau tidak kuat berpuasa kasih makan orang miskin. Kana man arada ayyuftir wa yufdi, ya, barang siapa yang waktu itu ketika masih ayat ini yang dijadikan pedoman, kalau mau puasa ya puasa, tidak mau puasa ya kasih makan orang miskin, bayar fidyah. Kemudian turun ayat setelahnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an, maka ayat yang sebelumnya dinasakh dengan ayat setelahnya. Nasakh itu apa? Mengganti hukumnya. Yang aslinya tadi itu kalau tidak puasa tidak apa-apa, yang penting bayar fidyah. Sekarang dinasakh, diganti hukumnya menjadi wajib. Karena apa? Syariat itu tadrijan, berangsur-angsur, perlahan-lahan. Untuk kesimpulannya bahwasanya sejarah pensyariatan puasa yang pertama adalah puasa 3 hari setiap bulan. Kapan 3 hari setiap bulan itu terserah. Ada yang mengatakan hari Senin, Kamis, Senin sama Kamis. Minggu pertama Senin, minggu kedua Senin, minggu ketiga Kamis. Ada yang mengatakan Senin, Kamis, Kamis. Ada yang mengatakan tanggal 10, tanggal 20 sama akhir. Ada yang mengatakan ayyamul bid, pada hari bulan purnama. Tetapi pendapat yang shawab, Rasulullah banyak sekali riwayat yang seperti itu. Oleh karenanya diambil kesimpulan yang penting 3 hari. Yang penting apa? 3 hari, terserah waktunya kapan. Selanjutnya puasa hari Asyura. Kemudian yang terakhir adalah diwajibkannya puasa Ramadan. Setelah diwajibkan puasa Ramadan, maka puasa hari Asyura itu juga tidak terlalu ditekankan. Karena tadrijan tadi. Ya. Kaifiyatus siyam fi bidayatil Islam. Bagaimana tata cara puasa pada awal-awal Islam. Akan kita bahas pada hari besok insyaallah. Aktafi bihadzal qadr, semoga sedikit ilmu ini bisa kita jadikan pedoman untuk bekal kita menjalani puasa Ramadan. Karena sebentar lagi puasa.
Semoga bisa bermanfaat baik teman-teman yang ada di sini maupun teman-teman yang menyaksikan channel dari Kalam Salaf. Hadza minni wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.